Shalom semuanya. Tipu daya berbeda dengan godaan. Godaan itu serangan iblis secara terang-terangan dan kita bisa menyadarinya. Sedangkan tipu daya berbeda. Jika iblis tidak dapat menjatuhkan kita dengan godaan, maka mereka akan merancang rencana jahat yang tersembunyi di balik hal-hal yang tampaknya biasa, agar kita bisa terpikat masuk ke dalam kejahatan. Itulah yang namanya tipu daya itu. Jadi pada dasarnya, setan dan iblis adalah malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Gambaran iblis yang mengerikan dengan tanduk atau berwajah seram lebih merupakan hasil dari imajinasi manusia saja. Padahal Alkitab dalam Yesaya 14 dan Yehezkiel 28 memberikan kita gambaran bahwa iblis itu sebelum menjadi iblis, ia adalah malaikat yang sangat indah. Karena kesombongannya, dia mempunyai keinginan untuk setara dengan Tuhan, sehingga ia memberontak dan akhirnya diusir Tuhan dari surga. Setelah pemberontakan itu, iblis dan sebagian malaikat yang mengikutinya disebut sebagai malaikat jatuh atau setan, dan mereka sekarang akhirnya menjadi musuh Tuhan dan manusia. Tujuan utama setan adalah untuk menghancurkan kita, yakni dengan godaan dan tipu dayanya. Ingin menarik kita untuk meninggalkan Tuhan, lalu mengikuti Dia ke neraka. Maka berikut adalah 3 fakta penting tentang tipu daya setan yang tak boleh dilupakan oleh kita sampai kapanpun, agar kita dapat lebih memiliki kesadaran dan mengenali bahwa ini pekerjaan dari setan dan segera mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Fakta 1. Iblis itu dapat mendengar dan berbicara. Matius 4 ayat 3 tertulis, "Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.'" Iblis dapat mendengar pembicaraan kita karena faktanya, jika kita mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus untuk mengusir mereka, iblis akan lari. Demikian juga, iblis dapat berbicara kepada kita. Faktanya, sebagaimana iblis mendatangi Yesus untuk berkata-kata, iblis selalu mempunyai keinginan untuk datang kepada kita agar bisa menyiksa kita lewat ucapannya. Iblis ingin kita merasa terpuruk. Maka, tanda kedatangan iblis adalah munculnya pikiran-pikiran negatif dalam kepala kita, seperti menyalahkan diri sendiri, menganggap diri tidak layak atau tidak berguna, dan lain-lain. Yang pada intinya, membuat kita merasa terintimidasi total oleh pikiran kita sendiri. Maka serangan tipu daya ini dinamakan dengan roh intimidasi. Dengan kemampuan mendengar dan berbicara, iblis akan selalu berusaha menakut-nakuti, mengendalikan, dan melumpuhkan kita lewat bisikan halus di kepala kita. Semuanya demi untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Maka penting sekali juga untuk kita ingat bahwa jangan sekali-kali kita mengeluarkan perkataan negatif. Karena setan dapat memanfaatkan perkataan negatif untuk memperkuat pengaruhnya. Ketika kita mengucapkan kata-kata negatif seperti mengumpat, mengkritik, atau menggosip, kita membuka pintu bagi setan untuk bekerja dalam hidup kita. Perkataan negatif ini dapat memicu pikiran negatif maupun emosi negatif. Iblis itu senang melihat manusia berselisih dan bertengkar. Dengan menyebarkan tipu dayanya agar perkataan negatif itu bisa muncul, maka iblis akhirnya mampu menciptakan perpecahan di antara kita dan orang lain. Dan lagi, ketika kita terus-menerus mengucapkan kata-kata negatif, kita sebenarnya sedang meragukan kebaikan Tuhan dan kuasa-Nya. Hal ini dapat melemahkan iman kita dan membuat kita menjadi menderita. Jadi, waspadalah selalu. Fakta 2. Iblis itu mendambakan manusia mau sujud menyembahnya. Matius 4 ayat 8-9 tertulis, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, 'Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.'" Iblis sangat senang sekali disembah. Maka iblis sering menggoda manusia dengan berbagai cara agar manusia mau terpikat dan akhirnya menjadi penyembah iblis. Cara terbesar iblis dalam menggoda manusia adalah dengan menawarkan kekuasaan, kekayaan,
atau kenikmatan duniawi sebagai imbalan atas kesetiaan. Ini adalah bentuk penyuapan spiritual untuk mengalihkan perhatian manusia dari Tuhan. Karena kita tahu di zaman sekarang, praktik-praktik okultisme yang mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ilmu gaib seperti ramalan, astrologi, dan numerologi tidaklah lagi menarik. Maka iblis menggoda manusia dengan pengaruh budaya yang seringkali membuat orang melupakan Tuhan dan fokus hanya pada kekuasaan diri atau uang. Seperti yang kita tahu, iblis menjadi malaikat jatuh dikarenakan dosa ingin menyamai Tuhan. Jadi serangan iblis ini dinamakan dengan roh kesombongan. Iblis akan berusaha membuat seseorang merasa lebih tinggi, lebih baik, atau lebih berhak daripada orang lain. Ini adalah suatu sikap hati yang menempatkan diri sendiri atas segala sesuatu. Ciri-ciri orang yang dikuasai roh kesombongan: merasa lebih unggul. Mereka sering merasa bahwa mereka lebih pintar, lebih baik, atau lebih rohani daripada orang lain. Pamer, suka memamerkan pencapaian dan kelebihan mereka. Tidak mau mengakui kesalahan. Mereka sulit untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Membenci kritik. Mereka sangat sensitif terhadap kritik dan cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka lupa bahwasanya iblis yang menjadi bapaknya, hingga akhirnya sadar pada saat sudah di neraka bahwa selama hidup ternyata iblis sedang mempersiapkan diri mereka agar jadi penyembahnya. Jadi waspadalah selalu. Fakta 3. Iblis itu penipu ulung. Matius 4 ayat 6 tertulis, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ingatlah selalu, setan itu selalu berusaha membingungkan kita dengan memutarbalikkan firman Tuhan untuk menyimpan kebohongan. Sebagai contoh, memutarbalikkan ajaran kasih. Biasanya iblis menebarkan kebohongan seperti, kasih berarti tidak perlu menegur orang lain. Padahal kebenaran firman Tuhan berkata, kasih sejati itu berpegang teguh pada kebenaran dan kadang-kadang harus menegur atau mengoreksi kesalahan demi kebaikan orang lain. Lalu memutarbalikkan kebebasan. Iblis menebar kebohongan seperti, pemikiran dalam Yesus berarti tidak ada penghukuman. Berarti bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Padahal kebenarannya, kebebasan yang sejati di dalam Tuhan Yesus adalah menjalani hidup harus sesuai dengan kehendaknya, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Iblis bahkan bisa memutarbalikkan konsep keberhasilan. Kebohongannya adalah, keberhasilan hanyalah bisa diukur dengan kekayaan atau status sosial. Padahal kebenarannya, keberhasilan sejati adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan dan mampu meninggalkan warisan iman kepada generasi berikutnya. Waspadalah selalu dengan tipu daya iblis yang bernama roh kekacauan ini. Iblis akan selalu berusaha menyesatkan dan membingungkan manusia karena pikiran yang kacau bisa membuat orang gak mudah masuk ke dalam perbuatan jahat. Sebagai contoh, yang paling lazim suka kita temui adalah dalam hal bohong putih. Tipu daya iblis akan membuat orang akan berpikir bahwa tidak apa-apa sedikit berbohong jika itu demi kebaikan. Padahal kebenarannya adalah Tuhan menghendaki kita hidup dalam kebenaran. Efesus 4 ayat 25 tertulis, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita semua adalah sesama anggota. Iblis suka memutarbalikkan kebenaran, membuat orang yang dirasuki oleh roh kebingungan ini akan dapat bertindak atas pemikirannya sendiri, dan pada akhirnya kekacauan yang lebih besar akan terjadi dalam keluarga, komunitas, bahkan masyarakat. Jika masing-masing bergerak atas pemikirannya sendiri yang dianggap benar oleh masing-masing orang, maka akan terjadi kekacauan. Yakobus 1 ayat 14 tertulis, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Prinsipnya itu, pemikiran yang salah dapat menciptakan keinginan yang salah. Keinginan yang salah
dapat membuat orang jadi melakukan dosa yang menyebabkan kehancuran. Bayangkan iblis dengan roh kebingungannya membuat seseorang berpikir, kalau Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang dikasihnya selama menderita kesulitan hidup. Nyatanya banyak orang di gereja tampaknya tidak ada masalah. Membuat orang itu akhirnya merasa kecewa dan marah kepada Tuhan ketika sedang mengalami kesulitan hidup. Padahal kebenarannya, Tuhan mengizinkan penderitaan hadir sebenarnya untuk membentuk karakter kita dan membuat kita agar mau mendekat kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat. Jadi waspadalah selalu. Sekarang, setelah kita memahami ini semua, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita mempunyai musuh yang sangat ingin menghancurkan kita, yaitu si iblis. Seperti yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dengan kata lain, berdasarkan ayat di atas, jika kita tidak menyadari dan berjaga-jaga, maka iblis akan dengan sangat mudah menelan kita. Kita akan sering jatuh ke dalam berbagai problem hasil kerja iblis. Maka ingatlah selalu 4 karakter iblis ini agar kita bisa menyadari dan berjaga-jaga. 1. Iblis adalah penipu dan pendusta. 2. Iblis adalah suka mematahkan semangat manusia. 3. Iblis adalah pemisah. 4. Iblis adalah perusak. Satu-satunya cara agar kita bisa selalu menang atas iblis adalah dengan menjaga iman kita tetap kepada Tuhan Yesus. Dengan kita selalu berusaha untuk sedapat mungkin tetap dekat dengan Tuhan, maka iblis semakin susah untuk mengganggu kita. Cara kita mendekat kepada Tuhan adalah dengan berusaha mengenal Tuhan lewat doa dan baca Alkitab, lalu segera tunduk kepada semua perintah Tuhan yang kita ketahui di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. 1 Petrus 5:7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan adalah gembala kita yang selalu akan menjaga kita. Dengan kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan terpelihara, baik tubuh, jiwa maupun roh kita. Dengan mendekat kepada Tuhan, kita akan diberikan kemenangan atas iblis yang mengganggu kita. Di dalam nama Yesus, iblis akan lari meninggalkan hidup kita. Haleluya, amin. Sebagai penutup, faktanya, iblis tidak pernah menyerah. Iblis adalah musuh yang tidak pernah merasa lelah. Ia akan terus berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan menghancurkan kita. Maka kita harus selalu waspada terhadap tipu dayanya. Kita harus selalu siap menghadapi serangan iblis. Kita perlu memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah yang lengkap, seperti yang dijelaskan dalam Efesus 6 ayat 10-18 dan Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.